Daur hidup hewan. Hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup tiap hewan berbeda-beda. Ayam betina dewasa dapat menghasilkan telur. Telur ayam menetas setelah dirami induknya selama 21 hari. Demikian juga yang terjadi pada kucing. Kucing betina dewasa dapat melahirkan anak kucing. Anak kucing dapat tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing betina dewasa dapat menghasilkan anak kucing. Anak ayam dan anak kucing sangat mirip dengan induknya. Kedua hewan itu tidak mengalami perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhannya. Adapun hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang pertama, kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, seperti hewan sejenisnya. Kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam, tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Begitu seterusnya daur hidup kupu-kupu. Yang kedua adalah hewan nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah hewan lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Hewan yang keempat adalah hewan katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang. Berudu tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Namun ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda. Katak muda masih bernafas dengan insang. Akhirnya katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Kemudian telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak.
metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan yang baru menetas tidak berbeda dengan induknya, namun ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Contohnya adalah kecoa dan belalang. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Awalnya kecoa dewasa bertelur. Telur kecoa menetas menjadi kecoa muda atau nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa. Bedanya, nimfa berukuran kecil dan belum mempunyai sayap. Nimfa berkembang dan mengalami pergantian kulit berkali-kali sebelum menjadi dewasa. Pergantian kulit itu disebut ekdisis. Setelah dewasa, kecoa bertelur lagi. Demikian selanjutnya. Dari hidup kecoa tidak mengalami masa kepompong. Yang kedua adalah hewan belalang. Belalang betina dewasa bertelur sangat banyak dan tersimpan dalam kantong telur. Jika kantong tersebut menetas, keluarlah nimfa yang sangat banyak. Nimfa belalang sangat mirip dengan induknya, tetapi belum bersayap. Seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, sayapnya juga ikut tumbuh. Akhirnya nimfa tumbuh menjadi belalang dewasa yang bersayap. Belalang betina dewasa akan menghasilkan telur lagi. Demikian pembahasan kita tentang dari hidup hewan. Terima kasih sudah menonton.